Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya M. Agus Sarif, pengampu mata pelajaran informatika. Kita lanjutkan studi kita tentang algoritma variabel dan tipe data. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari algoritma variabel, tipe data, kondisi percabangan dan kondisi perulangan, dan bagaimana penerapannya. Algoritma yang kita sudah ketahui bersama adalah kumpulan langkah-langkah instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu tindakan. Jadi algoritma di sini dibuat berdasarkan adanya masalah yang kita analisis, kemudian kita buat sebuah algoritma yang sudah kita susun, kemudian kita terjemahkan kembali menggunakan salah satu bahasa program tertentu, kemudian kita tuliskan kode-kode programnya. Sudah selesai kode-kode program tersebut, kemudian kita kompilasi untuk menghasilkan sebuah program yang dapat dijalankan. Selanjutnya, materi kita masuk pada menggunakan kondisi percabangan. Pembahasan kita kali ini membahas tentang menggunakan kondisi percabangan. Dalam algoritma percabangan adalah salah satu instruksi atau perintah dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program, perintah mana yang harus diproses terlebih dahulu, apa yang harus dikerjakan, apabila kondisinya sudah sesuai, apabila kondisi sesuai dengan persyaratan yang diminta, dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan apabila kondisinya tidak sesuai. Jadi memberikan dua pilihan, apa yang dikerjakan apabila kondisinya benar dan apa yang harus dikerjakan apabila kondisinya tidak benar. Di dalam algoritma, instruksi percabangan dikategorikan menjadi beberapa jenis. Ada percabangan satu kondisi atau kondisi satu percabangan, kemudian ada kondisi dua percabangan, kondisi tiga percabangan, bahkan lebih ya. Dan ada kondisi bersarang, percabangan bersarang atau istilahnya percabangan majemuk. Operator perbandingan dan logika. Di sini memiliki 4 poin. Yang pertama, operator perbandingan dan logika. Dimaksudkan adalah membandingkan dua nilai. Membandingkan dua nilai yang biasanya perbandingan di sini menggunakan operator aritmatika. Menggunakan tanda-tanda seperti tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kemudian logika di sini artinya memberikan nilai true dan false, memberikan nilai benar atau nilai salah. Yang kedua adalah kondisi satu percabangan, artinya suatu program memiliki satu kondisi persyaratan. Apabila kondisi pertama ini terpenuhi, maka akan dijalankan program tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka selesai. Berikutnya kondisi kedua memiliki kondisi dua percabangan, artinya program tersebut memiliki dua kondisi, memiliki dua persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila kondisi yang pertama terpenuhi, maka dijalankan perintah tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka dijalankan perintah yang kedua. Dan selesai. Berikutnya kondisi ketiga atau lebih. Artinya program tersebut memberikan tiga kondisi persyaratan. Memberikan tiga kondisi persyaratan. Apabila kondisi yang pertama terpenuhi, maka dijalankan perintah tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka jalankan kondisi yang kedua. Apabila kondisi kedua ini terpenuhi, maka dijalankan perintahnya. Dan apabila tidak terpenuhi, maka jalankan kondisi yang ketiga. Dan selesai. Seperti itu terus-menerus. Jadi program akan menjalankan proses sesuai persyaratan kondisi yang diberikan. Jadi dalam sebuah program pasti memiliki persyaratan kondisi. Jika persyaratan kondisinya terpenuhi, maka apa yang harus dikerjakan, dan apabila tidak terpenuhi persyaratannya, maka apa yang dikerjakan. Jadi itu merupakan konsep dari prinsip percabangan. Dalam kondisi percabangan di sini memiliki dua operator, yaitu operator perbandingan dan operator logika. Operator perbandingan yaitu operator yang membandingkan dua nilai, dan biasa menggunakan tanda-tanda operator aritmatika, seperti tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Kita ambil contoh misalnya 10 lebih kecil dari 20, 20 lebih besar dari 10. Jadi menggunakan tanda operator aritmatika untuk membandingkan dua nilai. Kemudian operator logika.
yaitu menguji atau membandingkan dua kondisi yang pada akhirnya memiliki nilai true dan false, nilai benar atau nilai salah. Ini adalah tanda-tanda operator aritmatika yang difungsikan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Di sini terdiri atas tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Tadi diambil contoh misalnya 10 lebih besar dari 5 atau 10 lebih kecil dari 20. Jadi membandingkan dua buah nilai. Di slide sebelumnya sudah diterangkan bahwa dalam kondisi percabangan memiliki dua operator, yaitu operator perbandingan dan operator logika. Di sini operator logika adalah berfungsi untuk membandingkan dua kondisi, atau membandingkan dua nilai yang pada akhirnya bernilai true benar atau bernilai false atau salah. Kita ambil contoh nilai ujian. Di sini nilai ujian diberikan variabel nama NU. Jadi NU merupakan sebuah variabel di mana 75 merupakan nilai yang kita input. Nilai yang kita input yang nanti akan tersimpan dalam variabel NU. Di sini ada tiga kondisi persyaratan. Kondisi persyaratan yang pertama yaitu NU lebih kecil dari 80. Kita input nilai 75. Jadi NU merupakan nilai 75 lebih kecil dari 80. Berarti nilainya true atau benar. Kemudian kondisi persyaratan yang kedua, NU merupakan nilai 75. 75 lebih besar dari 80, maka bernilai false atau salah. Kemudian kondisi persyaratan yang ketiga adalah NU. Sini nilainya 75 sama dengan 80, berarti nilainya false. Jadi operator logika adalah membandingkan dua kondisi atau membandingkan dua nilai yang bernilai true, benar, atau bernilai false atau salah. Kondisi percabangan dapat disimpulkan suatu perintah yang diberikan jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi, jika suatu kondisi terpenuhi, jika persyaratan terpenuhi, maka dilakukan perintah tersebut. Dan jika kondisinya tidak terpenuhi, persyaratannya tidak terpenuhi, maka dijalankan perintah yang lain. Dalam logika percabangan memiliki konsep yang terdiri atas if, then, dan else. If artinya jika, then artinya maka, else artinya jika bukan. If, then, else. Di sini memiliki tiga if, yaitu if tunggal, if ganda, dan if majemuk. If tunggal diartikan di mana sebuah program memiliki sebuah kondisi, dan apabila kondisi itu terpenuhi, persyaratan terpenuhi, maka dilakukan perintah tersebut. Dan apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka program tersebut selesai. If ganda memberikan satu kondisi. Apabila kondisinya terpenuhi, persyaratan terpenuhi, maka dijalankan perintah tersebut. Dan apabila tidak, maka diberikan perintah yang lain. If majemuk memiliki dua kondisi. Artinya jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka jalankan perintah kondisi yang kedua. Diberikan contoh tentang penulisan kondisi percabangan. Yang kita ketahui bahwa dalam kondisi percabangan, penulisan algoritmanya bisa menggunakan dua konsep penulisan, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Yang kemudian algoritma, pseudocode, flowchart kita terjemahkan ke dalam kode-kode program. Diberikan satu kondisi persyaratan, yaitu jika usia lebih besar sama dengan 13, maka masuk SMP. Ini merupakan satu kondisi persyaratan. Kemudian kita mencoba, kita tuliskan dalam bentuk pseudocode-nya, program cek usia, deklarasi, variabel usia. Usia merupakan sebuah variabel, tempat untuk menyimpan nilai. Kemudian usia di sini tipenya merupakan integer, artinya berupa angka. Jadi kita bisa memasukkan nilai untuk usia berupa angka 1, 2, 3, 4, 10, 20, dan seterusnya. Algoritma read usia artinya membaca usia, artinya membaca nilai yang kita input. Kemudian kondisinya adalah usia. If usia, jika usia
lebih besar sama dengan 13, then maka Red masuk SMP. Artinya, kita ambil contoh, kita masukkan nilai usianya, nilainya 20. Jadi nilai 20 merupakan nilai integer berupa angka, kemudian nilai 20 itu kita input, lalu masuk ke variabel usia. Jadi usia menyimpan nilai 20. Kemudian nilai 20 ini dibaca oleh program dan dikondisikan. Apakah kondisinya persyaratan sesuai? If usia, tadi usia adalah 20. Jika 20 lebih besar sama dengan 13, then maka masuk SMP. Ternyata nilai yang kita masukkan 20 melebihi 13, maka masuk SMP. Jadi kondisinya benar, sesuai dengan kondisi yang diminta, maka masuk SMP. Kebalikannya, jika seandainya usia yang kita input adalah nilainya 10, 10 kita simpan di variabel usia, kemudian dibaca nilai 10-nya, kemudian dikondisikan. If usia, jika 10 lebih besar sama dengan 13, then ternyata 10 lebih kecil dari 13, maka kondisi ini salah. Nah, karena kondisi salah, maka and if langsung selesai. Ini merupakan contoh dari penulisan algoritma dalam bentuk flowchart. Ya, dalam bentuk flowchart, kita mulai dari tanda mulai, kemudian bentuk input usia, artinya kita menginput nilai usia, kemudian masuk pada kondisi atau decision atau keputusan. Kondisi di sini tadi usianya adalah persyaratannya adalah usia lebih besar sama dengan 13. Jika terpenuhi, jika iya, maka ada proses yang dikerjakan yaitu dia masuk SMP, ya. Kemudian selesai. Tapi seandainya tidak sesuai dengan kondisinya, artinya nilainya lebih kecil dari 13, maka langsung selesai. Tidak ada proses yang dilakukan. Kita ambil contoh. Kita mulai, kemudian kita menginput nilai usia, misalnya nilai 20. Kemudian dikondisikan apakah usianya melebihi 13, berarti 20 lebih besar sama dengan 13. Ternyata 20 melebihi dari 13, maka benar, ya, maka masuk SMP dan selesai. Dan apabila kita menginput nilai di bawah 13, misalnya nilai 10, dikondisikan 10 lebih besar sama dengan 13, berarti nilainya salah, maka selesai. Jadi tidak ada proses yang dikerjakan. Ini merupakan kondisi percabangan, contoh dari kondisi percabangan yang memiliki dua kondisi persyaratan. Jadi memiliki dua kondisi persyaratan. Ini dalam bentuk pseudocode-nya, dan ini dalam bentuk flowchart-nya. Dan ini dikatakan if ganda. Kenapa dikatakan if ganda? Kita lihat sebagai berikut. Mulai, kemudian kita menginput nilainya, kemudian ada kondisi pemeriksaan. Nilai kondisi persyaratannya, jika nilainya lebih besar sama dengan 75. Jika benar, maka ada proses yang dikerjakan. Dan apabila salah, di bawah 75, maka ada proses yang dikerjakan. Ya. Beda dengan if tunggal. Jika if tunggal, pada saat kita menginput nilai, kemudian diperiksa kondisi nilainya, jika melebihi dari 75, ada proses yang dikerjakan. Dan apabila salah di bawah 75, maka tidak ada proses. Jadi ini tidak ada. Jadi langsung selesai. Itu perbedaannya antara if tunggal dengan if ganda. Ini merupakan contoh dari percabangan lebih dari satu kondisi atau if majemuk, biasa dikenal dengan istilah nested if. Di dalam if ada if lagi. Ini ada dua contoh if, ada dua kondisi if yang pertama dan if yang kedua. If yang pertama ada pemeriksaan kondisi yang pertama, jika benar maka jalankan perintahnya. Jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, salah, maka masuk pada if yang kedua. Kemudian di kondisi if yang kedua pun ada pemeriksaan kondisi. Jika kondisinya benar, maka jalankan perintah yang kedua. Jika salah, maka dilanjutkan perintah yang ketiga. Berikutnya ini juga contoh dari if majemuk. Di sini terlihat dari ada beberapa kondisi if, yaitu ada 3 if, ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kondisi if. Pertama, kondisi if yang pertama ada pemeriksaan kondisi.
Kondisi yang pertama diperiksa, jika kondisi terpenuhi, jika benar maka jalankan perintah yang pertama. Jika kondisi tidak terpenuhi, berarti salah, berarti masuk pada kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua ini benar, maka jalankan perintah yang kedua. Jika ternyata if yang kedua ini salah, setelah diperiksa maka jalankan if yang ketiga. Kemudian diperiksa kembali, jika benar maka jalankan perintah yang ketiga, dan jika salah maka jalankan perintah yang keempat. Maka selesai. Ini diberikan contoh dari tiga kondisi pernyataan. Diterjemahkan dalam bentuk flowchart sebagai berikut. Mulai, kemudian kita menginput nilainya. Kemudian ada if yang pertama, yaitu pemeriksaan kondisi if ya. Pemeriksaan kondisi dari nilai yang kita input, apakah nilainya di atas 80. Jika nilai yang kita input di atas 80, berarti nilainya benar. Maka ada proses kerja yang dilakukan. Dan jika nilai yang kita input di bawah 80, yaitu di antara 70-80, maka ada pemeriksaan yang kedua. Jika ternyata kondisi yang kedua ini benar, maka jalankan proses yang kedua. Dan apabila ternyata nilai yang kita input di bawah dari 70, berarti jalankan proses kerja yang ketiga. Maka program selesai. Demikianlah pembahasan materi algoritma variabel dalam menggunakan kondisi percabangan. Mohon dipelajari kembali, dikaji kembali pelajaran ini, materi ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Mohon kritik dan sarannya. Tetap berkarya, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.